Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala Rasulullahi karim amma ba'd. Pembacaan ringkasan bayan-bayan para masyayikh. Bayan terakhir Hajrati Syekh Enamul Hasan rahmatullahi alaih di Istimewa Tonggi, Bangladesh, 7 Januari 1995. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengirim kita ke dunia, tetapi juga memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita harus menyikapi hidup ini. Cara hidup yang dipilih Allah Ta'ala untuk kita itulah yang disebut din atau agama Islam. Agama bukanlah hanya sekedar beberapa bentuk amalan dan ritual. Agama adalah pola hidup yang melibatkan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Tidak ada bagian dari salah satu aspek kehidupan manusia yang dapat disebut sebagai agama. Apakah itu berhubungan dengan iman, ibadah, akhlak, muamalat, muasyarah. Tetapi kelima aspek kehidupan inilah yang disebut sebagai agama, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan, harus utuh dilaksanakan secara keseluruhan. Tidak hanya menekuni salah satu aspeknya saja. Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan ajaran dari Rasulullah SAW dengan berpegang teguh kepada kelima aspek tersebut. Itulah yang disebut sebagai agama. Siapa saja yang mengikuti cara-cara Rasulullah SAW dan taat kepada Allah Ta'ala dengan berpedoman kepada 5 aspek tersebut, dapat dikatakan orang itu ada agama pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk yang apabila kita ikuti, maka akan dapat mengantarkan kita kepada suatu kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Maha tahu apa sebenarnya kebutuhan dari ciptaannya. Allah tidak hanya sekedar memberikan petunjuk-petunjuk yang sempurna dalam kehidupan ini, tetapi siapa saja yang melaksanakan petunjuk-petunjuk tersebut dan taat kepadanya akan mendapat kesuksesan di dunia tempat, yaitu di dunia dan akhirat. Allah akan memberikan barokah di dunia ini dan menaikkan derajatnya di akhirat. Pengetahuan manusia sangatlah terbatas, demikian juga ilmunya juga sangat sedikit, serta tidak tahu apa kerugian yang telah dilaluinya dan kerugian yang akan dihadapinya kelak. Hanya dengan mengikuti pola hidup Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan kesuksesan. Kalau tidak, apapun pola hidup yang manusia ikuti, apakah dia pria atau wanita, akan menjerumuskannya ke dalam kegagalan dan kerugian, sehingga tidak ada keuntungannya sama sekali. Kalaulah manusia itu ada yang mengatakan mengalami kesuksesan tanpa mengikuti pola hidup Rasulullah SAW, sifatnya hanya sangat sementara dan waktunya hanya di dunia ini saja. Meskipun manusia tersebut dapat dikatakan sukses, namun dalam realitanya kehidupannya adalah penuh dengan tipu daya, bukan kesuksesan hakiki, dan juga tidak menguntungkan sama sekali. Tidak ada satupun ilmu pengetahuan manusia yang dapat bekerja di akhirat nanti. Tidak ada yang dapat menolongnya kecuali petunjuk-petunjuk dalam agama. Dan hanya inilah yang disebut sebagai sukses. Apapun pola hidup manusia di luar agama hanya akan mendatangkan kerugian dan kegagalan semata. Manusia karena kesombongannya dan tidak menyadari kerugian yang sebenarnya dalam mengikuti pola hidup yang hanya mengikuti keputusan dan naluri mereka sendiri, pada suatu saat akan mengalami kerugian. Kemudian muncul kekhawatiran. Ia pun menghadapi kesulitan di dunia dan di akhirat. Dan hanya Allah lah yang mengetahui kesulitan yang dihadapinya. Semenjak Allah menurunkan anak cucu Adam alaihissalam ke muka bumi ini, sejak saat itu Allah Ta'ala juga menurunkan petunjuk-petunjuknya. Pada setiap manusia, seorang Nabi datang selalu disertai dengan petunjuk-petunjuk. Pada saat seorang Nabi meninggalkan dunia ini, diturunkan seorang Nabi yang lainnya lagi. Dengan kedatangan Rasulullah SAW, maka rantai kenabian telah terputus dan stempel kenabian berakhir pada Rasulullah SAW. Sekarang tidak akan datang lagi seorang nabi dan juga tidak akan datang petunjuk-petunjuk yang baru. Petunjuk-petunjuk yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan petunjuk yang sudah lengkap dan terakhir, serta akan abadi sampai datangnya hari kiamat nanti. Sejalan dengan kemajuan peradaban manusia,
seorang nabi yang diturunkan oleh Allah, syariat-syariat agama yang diturunkan bersama nabi tersebut disesuaikan dengan waktu dan tingkatan mental umat pada waktu itu. Pada saat Rasulullah SAW datang, peradaban manusia sudah sempurna. Oleh karena itu, syariah yang diturunkan sudah sempurna, sehingga tidak diperlukan lagi syariah yang baru. Sebagai contoh, baju yang dikenakan oleh seorang pada saat ia baru lahir ke muka bumi, ukuran bajunya hanya satu macam. Pada saat itu si anak baru umur 5 tahun. Maka baju yang lama atau pada saat dia masih bayi sudah tidak dapat digunakan lagi dan ukurannya harus dibeli. Demikian pula pada saat umur 10 tahun, ukuran baju anak tersebut akan berubah semakin besar. Manakala anak tumbuh terus menerus sampai pada umur tertentu atau matang, sampai dengan saat ia meninggal, maka ukuran baju akan tetap sama, yaitu satu ukuran saja. Demikianlah peradaban manusia yang terus tumbuh berkembang sesuai dengan datangnya Rasulullah SAW. Peradaban manusia sudah sempurna atau matang, sehingga tidak diperlukan lagi syariah-syariah baru. Kedatangan para nabi sudah berhenti, tetapi kerja para nabi tidak pernah dan tidak akan berhenti. Dengan barakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersamaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada Rasulullah SAW, maka tugas dan kerja para nabi tersebut diletakkan di pundak umat ini. Sedangkan dengan hal itu, maka telah menjadi kodrat Allah bahwa pada hari kebangkitan nanti, umat-umat nabi yang lainnya diminta untuk memberikan jalan dan memberikan prioritas utama kepada umat Rasulullah SAW untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat umat Rasulullah SAW melewati umat-umat terdahulu, maka para umat tersebut akan mengatakan bahwa umat Rasulullah SAW mempunyai kualitas sebagai seorang nabi. Apakah yang menyebabkan kemuliaan ini? Apakah yang menyebabkan kemuliaan semacam ini? Kualitas mulia tersebut dikarenakan umat Rasulullah SAW telah mengemban tugas kenabian, yaitu berdakwah, mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Manakala dakwah hidup, maka semua aspek agama akan menjadi segar kembali dan seluruh aspek yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hidup. Sementara itu, sehubungan dengan berhentinya kerja dakwah, maka kehidupan syaitan telah memasuki pola hidup kita, sehingga peradaban manusia menjadi sakit. Obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit itu adalah hanya dengan dakwah. Oleh karena itu, kita harus menjadikan dakwah sebagai maksud hidup kita. Apabila kita secara terus-menerus melakukan usaha dakwah, maka seluruh kehidupan agama tersebut, cabang-cabangnya akan hidup dan tumbuh dengan subur. Imam Malik rahmatullahi telah mengatakan bahwa umat yang hidup saat ini akan dapat mengikuti jejak para pendahulunya dengan cara melakukan dakwah. Pada saat mereka melakukan dakwah, maka pada saat itu pula akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Pada saat kebaikan-kebaikan semakin tersebar di permukaan bumi ini dan berserakan di mana-mana, maka kita akan mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mempunyai hubungan dengan siapapun. Allah memulai semuanya dengan petunjuk. Bagi siapa saja yang mengikuti petunjuknya, maka akan mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dan siapa saja mengabaikan petunjuknya, maka Allah tidak merasa dirugikan apa-apa, tetapi justru akan merugikan mereka yang meninggalkannya. Siapa saja yang tidak dapat taat kepada Allah, maka justru akan membawa kerugian pada diri sendiri. Apabila perintah-perintah Allah tidak ditegakkan di muka bumi ini, maka kebesaran dan kemuliaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Demikian pula, pada saat seluruh manusia taat kepadanya, maka kebesaran dan kemuliaan Allah juga tidak akan bertambah. Jika seluruh umat manusia tidak taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menderita kerugian sedikit pun. Apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, apakah itu kemuliaan atau kehancuran, semata-mata hanya akibat dari ulah manusia yang bersangkutan. Oleh karena itulah sahabat-sahabatku, dakwah sangatlah penting pada saat sekarang ini, sehingga seluruh aspek kehidupan akan berjalan di bawah petunjuk yang benar, yang pada gilirannya
kita akan mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Bagi mereka yang terus-menerus melakukan usaha dakwah dan menanggung segala akibatnya, maka amal dakwah akan mereka terima, dan melalui dakwah inilah seluruh pola kehidupan yang benar akan datang. Seluruh anbiya yang datang telah melakukan usaha dakwah. Pada saat ini, kita sering mendengar slogan-slogan atau ide-ide baru yang mengatakan bahwa kita akan mengalami kejayaan atau dapat berkembang apabila Islam harus ditingkatkan. Materi dunia harus dikuasai, kedudukan tinggi harus ditempati, dan lain sebagainya. Seluruh anbiya datang dan melakukan kerja atau usaha atas iman. Mereka bekerja atas hati-hati manusia. Apabila hati-hati manusia sudah dapat dibenahi, maka seluruh tatanan kehidupan secara otomatis akan terbenahi pula, dan kesemuanya akan berjalan dengan normal. Sasaran kerja para nabi adalah hati manusia, sehingga iman akan masuk ke dalam hati manusia, dan imanlah benda dalam tubuh manusia yang paling berharga. Oleh karena itu, kita harus menjadikan dakwah sebagai suatu tugas mulia dan meletakkannya di atas pundak kita sebagai beban yang harus dipikul bersama. Dengan demikian, maka setiap diri kita akan menjadi seorang dai, dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak melakukan kerja dakwah. Kita harus berpikir dan mengambil keputusan bahwa dakwah adalah pola hidup kita. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Hai Nabi, katakan kepada mereka, inilah jalanku untuk mengajak manusia kepada Allah, dan bagi mereka yang akan mengikutiku, mereka yang menganggap dirinya sebagai umat Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, jalan hidup mereka adalah jalan hidup dakwah." Oleh karena itu, marilah kita jadikan dakwah sebagai pola hidup kita. Dakwah kita adalah kalimah imaniyah dan sholat. Kedua masalah ini merupakan kesempurnaan agama. Apakah yang dimaksud dengan kalimah? Ini adalah kunci surga dan dunia. Apabila kalimah imannya yang pada dasarnya adalah yakin, kita pegang dengan teguh, maka pintu-pintu gerbang surga dan dunia akan terbuka dengan lebar untuk kita. Tapi sayangnya, kalimah saat ini tidak dapat mencegah kita dari perbuatan haram. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras atas kalimat tersebut, sehingga yakin masuk ke dalam hati, dan ada kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya. Dalam kondisi semacam inilah, maka kehidupan ini akan menjadi indah dan menyenangkan. Demikian pula halnya dengan sholat. Apabila sholat dilaksanakan dengan cara yang benar, maka kita akan dapat terhindar dari tindakan maksiat. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun demikian, sholat kita saat ini tidak dapat mencegah perbuatan kita dari tindakan-tindakan setan. Dan sholat itu tidak dapat mencegah perbuatan maksiat. Sholat semacam ini tidak mempunyai ruh. Tidak ada kehidupan dalam sholat kita. Rasulullah SAW telah bersabda, sholat tidak dapat mencegah perbuatan dosa dan tidak dapat menjauhkan setan. Itu sebenarnya bukan sholat. Sholat semacam ini tidak hidup dan tidak mempunyai ruh serta tidak ada kekuatannya. Oleh karena itu, apabila kita yakin terhadap kalimah imannya dan sholat kita hidup atau ada ruhnya, maka setan dan kemaksiatan akan jauh dari kita. Para ulama telah menulis bahwa sholat adalah tindakan yang paling tepat untuk menjauhkan dari godaan setan. Kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat dan menyampaikan dakwah tentang sholat. Dengan demikian, maka ruh sholat akan memasuki kehidupan kita, dan sholat yang dilakukan secara benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dapat kita kerjakan dengan baik. Kita tidak boleh marah kepada orang lain yang belum dapat melakukan sholatnya dengan betul. Tetapi tugas kita adalah untuk menyampaikan dakwah tentang sholat. Dengan dakwah tentang sholat inilah, maka kebesaran sholat akan masuk ke dalam diri kita.
sehingga kita mudah melaksanakan sholat tersebut. Demikian pula halnya dengan zikir. Apabila amal kita semata-mata untuk mengingat Allah, berpikir tentang Allah, maka amalan tersebut akan terasa hidup. Sedangkan sholat kita, kalau tidak disertai dengan zikir, maka tidak akan mempunyai kehidupan. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk mengerjakan zikir dan mencoba untuk selalu ingat kepada Allah pada saat apapun dan dimanapun kita berada. Tidak kalah pentingnya adalah masalah ilmu. Masalah ilmu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masalah iman. Melalui ilmu inilah kita mengerti nilai-nilai amalan yang sedang kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memahami tentang nilai-nilai benda atau makhluk. Tapi kita tidak tahu nilai-nilai dari amalan agama. Apabila kita tidak mengetahui berapa tingginya nilai suatu benda, maka hati kita tidak akan tertarik kepada benda yang dimaksud. Tapi kalau kita mengetahui nilai dari benda tersebut, maka hati kita akan sangat tertarik dan berupaya untuk memilikinya. Hari ini salah satu sebab atau alasan mengapa kita melakukan amal soleh disebabkan oleh karena ketidaktahuan kita terhadap nilai-nilai amalan tersebut. Kita tidak tahu seberapa besar nilai suatu amalan di hadapan Allah. Padahal satu amalan bisa bernilai lebih besar daripada dunia dan seisinya. Hanya satu amalan saja kita laksanakan dapat menyelamatkan diri kita. Seluruh dunia tergabung menjadi satu tidak dapat menyelamatkan kita dari api neraka atau kemurkaan Allah. Namun demikian, dengan satu amalan saja kita dapat terselamat dari api neraka dan dari murka Allah Ta'ala. Namun masalahnya, kita tidak mengetahui nilai dari satu amalan. Kita sungguh-sungguh lengah terhadap masalah ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan taklim tentang fadail amal. Masalah ini harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga keyakinan terhadap amal tersebut akan mengakar di hati. Selanjutnya adalah masalah ikram. Kita harus berikram terhadap sesama saudara. Hanya disebabkan karena tidak berikram kepada sesama muslim, maka kita tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pada hari pengadilan nanti, seseorang akan menerima banyak amalan tentang sedekah, puasa, salat dalam buku amalnya. Namun demikian, ia menyakiti saudaranya yang lain, maka seluruh amalnya tersebut akan mengalir ke orang yang disakiti itu, sehingga buku amalnya sendiri menjadi kosong. Oleh karena itu, untuk menjaga amalan kita sendiri, kita harus melaksanakan ikram, sehingga tidak ada satupun orang yang tidak kita hormati. Tidak ada satupun orang yang kita sakiti. Justru kita harus berikram kepada mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Manakala kita bicara dengan seorang, harus kita sampaikan dakwah tentang ikram, sehingga tidak ada orang yang akan menganggap enteng diri kita. Sebanyak manakala kita memberikan ikram, maka sebanyak itu pula kita akan selamat. Masalah lainnya adalah ikhlas dalam niat. Apakah yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas adalah melakukan suatu amalan semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah, tidak mempunyai pamrih apapun kepada makhluk. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Rasulullah SAW telah bersabda, ikhlas adalah sebagian daripada iman. Apabila ikhlas ada dalam iman, maka itulah yang disebut sebagai sebenar-benarnya iman. Dan apabila tidak ada ikhlas, maka akan muncul kemunafikan. Oleh karena itu, maka kita harus benar-benar ikhlas dalam setiap melakukan amalan. Di sisi lain, kita tidak boleh berangan-angan atau mengatakan diri kita sebagai orang yang ikhlas atau mukhlis. Karena masalah ini hanya Allah yang akan menentukannya. Siapa yang sebenarnya hambanya yang betul-betul mukhlis. Dan masalah ini tidak berada di tangan kita. Pada hari pengadilan nanti, barulah akan tampak siapa yang sebenarnya termasuk orang yang dapat dikategorikan sebagai seorang muslim. Semoga Allah memberikan sifat ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Masalah terakhir yang perlu diperhatikan adalah dakwah. Dalam melaksanakan dakwah ini, kita perlu meninggalkan rumah untuk sementara waktu dan semua yang kita cintai yang selama ini telah merasuk ke dalam hati kita. Inilah yang disebut sebagai keluar dari jalan Allah. Pada saat keluar dari jalan Allah inilah, maka amalan-amalan yang kita lakukan secara perlahan-lahan dan pasti
akan memasuki hati kita, dan amalan itu sendiri akan terasa hidup karena ada ruhnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan dakwah ini kita harus bersungguh-sungguh. Apabila hal ini dapat kita lakukan, maka kita akan merasakan kesukaan hati dalam melaksanakan dakwah. Dan amalan-amalan selama keluar dari jalan Allah ini, apabila diletakkan dalam satu timbangan, maka timbangan amal ini akan turun ke bawah dan timbangan sebelah lainnya akan naik ke atas karena beratnya timbangan dalam amalan tersebut, sehingga seseorang berpikir timbangan tersebut akan menimpa dirinya. Namun demikian, semua amalan itu hanya dengan syarat apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh rasa yakin. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan bayan terakhir Hadrati Syekh Enamul Hasan rahmatullahi alaih di Istimewa Tauhid Bangladesh 7 Januari 1995. Alhamdulillah, semoga Allah beri kepahaman serta kita niat mengamalkan serta menyampaikan. Tetap dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.